Nama saya Dimade Revalina Pratnyani dengan NIM 2315644028. Halo, perkenalkan nama saya Renata Sabrina Boru Pakpahan dengan NIM 23156544039, nomor absen 14. Halo, perkenalkan, nama saya Igusti Made Inte Chandra Sore Artana Putri dengan NIM 231565440, nomor absen 15. Halo, perkenalkan, nama saya Nima Desri Chandra Pradina Saraswati dengan NIM 23156544056, absen 19. Halo, perkenalkan nama saya Iko Mangaril Karol Gunawan dengan NIM 23156544086 dengan absen 23. Halo, perkenalkan nama saya Niwayandia Putri Wijayanti dengan NIM 23156541115, nomor absen 30. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 dan di sini kami akan menjelaskan terkait praktik lapangan eksternal kampus yang kami lakukan di KPP Pratama Badung Selatan. Oke, yang pertama itu populasi dari praktik ini adalah seluruh wajib pajak di KPP Pratama Badung Selatan. Lalu yang kedua itu untuk ukuran sampelnya atau N itu kita mengambil sejumlah 35. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan kepada responden atau seluruh wajib pajak yang kita sampaikan itu yang pertama itu adalah variabel responnya kita simpulkan adalah Y, yang dimana itu adalah kepatuhan wajib pajak. Lalu yang berikutnya variabel bebas atau prediktor 1 itu adalah X1 adalah sanksi perpajakan. Yang variabel bebas atau prediktor 2 simulkan dengan X2 yakni administrasi perpajakan. Dan yang terakhir itu adalah variabel bebas prediktor 2 yang kita simpulkan dengan X3 yakni adalah kualitas pelayanan di KPP Pratama Badung Selatan. Untuk penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu uji independen atau bebas dari autokoreksi. Di sini dapat dilihat di tabel dimensi 1, yaitu model summary, di mana model regresi ini dinyatakan memiliki autokorelasi jika nilai DU lebih kecil dari nilai D dan nilai D-nya lebih kecil dari 4-DU. Nilai DU adalah nilai Tarbell Durbin-Watson yang sesuai dengan alfa, jumlah data, dan jumlah variabel bebas. Pada kasus ini, nilai alfanya itu sebesar 5%, nilai n-nya sebesar 35, dan k-nya sebesar 3. Dan diperoleh nilai DU sebesar 1,6528. Nilai D adalah nilai Durbin-Watson pada output 1,285. Dapat ditulis DU sebesar 1,6528, D 1,285, 4 minus DU sama dengan 4 minus 1,6528 sehingga mendapatkan 2,3472. Dapat terlihat bahwa DU lebih besar daripada nilai D dan nilai D lebih besar dari nilai 4 minus DU sehingga asumsi independen tidak terpenuhi. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji multikolonialitas, di mana di sini kami menggunakan tabel 9.2 yaitu koefisien. Adanya multikoliniaritas atau hubungan yang erat antar variabel bebas dapat dilihat dari nilai VIF, variance inflation factor, dan nilai tolerance. Jika nilai VIF lebih kecil dari 10 dan tolerance lebih besar dari 0,1, maka tidak terjadi autokorelasi dan asumsi terpenuhi. Dapat dilihat dari output, terlihat nilai ketiga VIF masing-masing adalah 1,098 dan 3,390 serta 3,379 yang lebih kecil dari 10. Dan nilai toleransi masing-masing adalah 0,910 dan 0,295 serta 0,296 atau lebih besar dari 0,1. Sehingga dapat disimpulkan terjadi multikoliniaritas pada model regresi dan asumsi terpenuhi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu yang ketiga mengenai uji normalitas. Dimana di sini kita menggunakan one sample t-test dan tabel 9.3 adalah normalitas terhadap residual. Jadi output dari uji normalitas terhadap data unstandardized residual menunjukkan bahwa nilai sigtutil sebesar 0,00 atau berarti
berarti lebih kecil dari 0,5 atau 5% alfa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal dan asumsi terpenuhi. Lalu lanjut ke slide selanjutnya, yaitu keempat mengenai uji Glaser atau uji asumsi identik. Jadi di sini kita menggunakan dependent variable-nya adalah ABS-RES, di mana tabel 9.4 merupakan analisis regresi atau uji Glaser. Terlihat bahwa di sini terdapat untuk variabel X1, variabel 1 itu terdapat bahwa T hitung adalah 1,102. Untuk variabel 2 T hitungnya adalah min 0,87. Untuk variabel 3 T hitung adalah min 0,944. Dan juga didapatkan seek to tail dari variabel 1, 2, 3 secara berurutan adalah 0,271, 0,931, dan 0,353. Sehingga untuk alfa sama dengan 5% atau 0,05, maka seek to tail dari ketiga variabel ini lebih besar dari 5% itu, dan lebih besar daripada 0,05, di mana saya jelaskan kembali seek to tail dari variabel 1, 2, 3 secara berurutan adalah dari satu angka di depannya 0,2, 0,9, dan 0,3. Itu berarti lebih besar daripada 0,05 atau 5%. Sehingga dinyatakan tidak signifikan dan asumsi identik terpenuhi. Baik, di sini kita akan lanjut ke uji regresi berganda, di mana pada yang pertama itu ada analisis model dengan ANOVA. Nah, hipotesis pertama itu ada H0 sama dengan beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan 0, di mana artinya semua prediktor atau variabel bebas yaitu X1, X2, dan X3 tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel respon Y. Kedua, H1 sama dengan minimal ada di mana beta 1 tidak sama dengan 0. Artinya minimal terdapat satu variabel prediktor yang berpengaruh terhadap variabel respon Y. Selanjutnya kita dapat membentuk model regresi, di mana Y sama dengan A tambah B1 kali X1 tambah B2 kali X2 tambah B3 kali X3, di mana variabel dependen sendiri yaitu ada Y, variabel independen 1 ada X1, variabel independen 2 X2, dan variabel independen 3 yaitu X3. Nah, untuk A sendiri yaitu koefisien konstan dan B1 yaitu koefisien variabel independen 1, B2 dan B3 pun begitu seterusnya. Nah, pada kasus ini model regresi yang terbentuk adalah Y sama dengan 3.553 ditambah min 0,065 X1 kali X1 ditambah min 0,132 kali X2 dan ditambah 0,989 kali X3. Dimana kita sudah bisa melihat untuk pemaparan tabel ANOVA-nya, tabel 8.4 untuk output ANOVA-nya. Nah, statistik uji yang digunakan adalah uji F dengan aturan penolakan H0-nya adalah F hitung lebih besar daripada F tabel. Namun, H0 juga dapat ditolak dengan kriteria sig kurang dari alpha, dan nilai sig ini akan dikeluarkan oleh software SPSS. Tabel output yang perlu dilihat pada uji ini adalah tabel ANOVA, di mana pada tabel tersebut diperoleh nilai F hitung 25,902 dengan nilai sig 0,000. Jika dibandingkan dengan alpha 5% atau 0,05, maka sig kurang dari alpha, sehingga keputusan yang diambil adalah tolak H0. Dengan demikian kesimpulannya adalah pada uji simultan ini minimal terdapat satu variabel prediktor yang berpengaruh terhadap variabel respon Y. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait output analisis parsial atau koefisien yang sudah kami kerjakan. Yang pertama itu ada analisis parsial koefisien pertama atau B1 dengan hipotesis H0 sama dengan beta 1 sama dengan 0 yang memiliki arti tidak ada pengaruh dari sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib
pajak. Dan hipotesis H1 yaitu beta 1 tidak sama dengan 0 yang memiliki arti adanya pengaruh dari sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nah, perlu kita ingat kembali untuk aturan penolakan H0 pada hipotesis dua arah adalah H0 ditolak jika nilai dari mutlak T hitung itu lebih besar daripada T tabel. T tabel kita dapatkan dari alfa per 2 maka N min K. Atau bisa juga dengan cara T hitung itu lebih kecil dari min T tabel. Nah, di mana K adalah jumlah parameter termasuk dengan konstan. Dan pada tabel output, koefisien itu diperoleh nilai T hitung untuk variabel X1 atau sanksi perpajakan adalah sebesar min 0,548. Sedangkan nilai T tabel seperti penjelasan sebelumnya yang sudah saya katakan, alfa yang digunakan pada penelitian ini adalah 5%, sehingga 5% dibagi 2 akan menghasilkan 0,0025, maka N adalah jumlah data sebanyak 35 data dan K itu parameter ada sebanyak 4, maka akan menghasilkan nilai T tabel sebesar 2,040. Nah, jika dibandingkan, diperoleh T hitung itu lebih kecil daripada T tabel. T hitungnya tadi kan minus 0,548 dan T tabel itu adalah 2040. Jadi otomatis T hitung itu memang lebih kecil. Sehingga keputusan yang diambil adalah terima H0 atau tolak H1. Nah, jadi kesimpulannya adalah tidak ada pengaruh yang signifikan dari sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk penjelasan selanjutnya terkait analisis parsial koefisien kedua atau B2 itu dengan hipotesis H0 sama dengan beta 1 sama dengan 0, yaitu tidak adanya pengaruh dari administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan hipotesis H1 yaitu beta 1 tidak sama dengan 0, berarti adanya pengaruh dari administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nah, untuk aturan penolakan H0 itu masih sama karena sama-sama dua arah. Jadi H0 ditolak jika nilai mutlak T hitung lebih besar dari T tabel. Cara mencari T tabel juga masih sama seperti sebelumnya, atau T hitung lebih kecil dari min T tabel, masih sama ya dari penjelasan sebelumnya. Dan K juga adalah parameter, jumlah parameter termasuk dengan konstan, dan pada tabel output itu koefisien diperoleh nilai T hitung untuk variabel X2 itu adalah sebesar min 0,788, sedangkan T tabelnya yaitu 2,040. Jadi masih sama untuk T tabel. Nah, jika dibandingkan diperoleh T hitung masih lebih kecil daripada T tabel, sehingga keputusan yang diambil adalah terima H0 atau tolak H1, dan kesimpulannya adalah tidak ada pengaruh signifikan dari administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis parsial atau koefisien ketiga atau beta 3, di mana penolakan hipotesis H0 yaitu beta 3 sama dengan 0 atau tidak ada pengaruh variabel X3 terhadap variabel Y. Adapun penolakan H1 yaitu beta 3 tidak sama dengan 0 atau ada pengaruh variabel X3 terhadap variabel Y. Aturan penolakan H0 pada hipotesis dua arah ini adalah H0 ditolak jika T hitung mutlak lebih besar dari T tabel atau alfa dibagi 2 T2 N kurang 1, atau T hitung lebih besar daripada min T tabel, di mana K adalah jumlah parameter atau termasuk dengan konstan. Pada tabel koefisien diperoleh nilai T untuk variabel X1 adalah
sebesar 5,514, sedangkan stabil yaitu T dalam kurung 4 0,025 titik 235 kurang 4 atau sama dengan T 0,025 titik 231 yang dapat peroleh 2,040 dibandingkan diperoleh T hitung lebih besar daripada T tabel, sehingga keputusan yang diambil adalah terima H1 atau tolak H0. Kesimpulannya adalah terdapat pengaruh positif signifikan variabel X3 terhadap variabel ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis determinasi. Tabel autosumari menunjukkan bahwa korelasi atau R di antara variabel X1, variabel X2, variabel X3 dan variabel Y sebesar 0,85 dengan hubungan yang searah positif atau memiliki hubungan yang sangat kuat, yaitu mendekati 1. Sedangkan koefisien determinasi atau R2 sebesar 0,715 atau 71,5%, artinya keberagaman variabel X1, variabel X2, variabel X3 dapat menjelaskan keberagaman Y sebesar 71,5, sedangkan sisanya 28,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk ke dalam penelitian.